itu di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Gitu loh. Jadi ngapain kita nyawa-nyawakan itu tuh kadang terlalu semangat menggembor-gemborkan semangat teologis, tapi mengabaikan sejarah. Itu iman yang mati. Memang apa urusannya kalau ada kurma atau tidak ada pohon kurma di Bethlehem? Quran bilang di Jericho, Mas. Nggak ada hubungannya sama Bethlehem. Ngawur tuh anak. Kalau ketemu saya, gua lalap itu anak, bener. Gua lalap beneran tuh anak. Nggak ngerti apa-apa tentang Kristen, ngaku cerita orang Kristen. Tanya dia udah pernah baca Injil sampai habis belum? Tanya. Adu sama saya. Sejak SMP sudah hatam Injil. Kesnya Dokter Lee dibilangin, iya benar. Kemarin kan udah dibilangin kalau misalkan kita dari umat Islam itu menyatakan Nabi Isa itu lahir di pohon kurma. Nah, sedangkan di umat Kristiani itu di kandang domba gitu kan. Sebenarnya itu di Palestina itu yang disebut wilayah yang Palestina Barat itu banyak pohon kurma. Pohon kurma tumbuh di bukit. Tapi di daerahnya di mana tuh Beckham itu katanya itu banyak pohon kurma. Bukan itu yang saya sinkron. Yesus itu lahir di Migdal, di bukit menara kawanan domba. Makanya nubuatan Nabi Mika berkata apa? Beatah Migdal Eden. Migdal Eden itu di bukit, bro. Bukit menara kawanan domba, di mana domba itu dipelihara di sana. Di mana para imam orang Yahudi itu selalu menyeleksi domba sebelum dipersembahkan ke bait suci di tempat itu. Bahkan Bapak Gereja itu mengonfirmasi dari abad kedua. Itu tidak pernah membenarkan statement ada pohon kurma di sana. Bro, itu Bro Vicky di mute dulu bro, kresek-kresek berisik. Iya. Ini tapi Bro Elia, tahu nggak teman-teman Islam, tahu nggak? Ternyata di dalam suatu kitab Bro Elia, dari kitab Tahrif Risalah Al-Masih alaihi salam Abal Artorik Asbabuk wa Nataiju, itu dikatakan begini. Jadi tempatnya Isa Al-Masih lahir, itu dikatakan di dalam bukit Al-Jalil. Ya. Dalam bahasa Ibrani mengandung pengertian ad-dairah. Nah, makanya ini saya mau pertanyakan nih, ini dari mana nih? Dalam kitab, sekali lagi saya sebutkan kitabnya. Dalam kitab Tahrif Risalah Al-Masih alaihi salam Abar At-Tarikh Asbabuk wa Nataiju, ya, yang ditulis oleh Basma Ahmad Justiniyah, itu di dalam cetakan di Damaskus ya, dikatakan begini. Nabi Isa alaihi salam lahir di tempat yang dinamakan Al-Jalil, Ijlil Al-Kibliyah. Terletak di bagian utara Palestina antara Laut Mediterania dengan Danau Tobari. Bro Elia tahu nggak Danau Tobari di mana? Nggak tahu kan? Teman-teman Kristen tahu nggak Danau Tobari di mana? Danau Tobari itu ternyata menurut mereka tuh Danau Tiberias, teman-teman. Di sebelah selatan wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Lebanon. Dan Tabari ini merupakan awalnya adalah ibu kota. Nah, adapun perkampungannya yang populer dalam Injil ini nggak pernah ada di Al-Quran. Isa ini dikatakan lahir di daerah Kapernaum. Kufurnahum nih, saya tampilkan nih datanya. Lihat ini. Isa Al-Masih putra Maryam lahir di sebuah tempat yang indah di Palestina yang oleh Bani Israel dengan nama Jalil Al-Umam. Ya. Ini Jalil Al-Umam ini. Mereka menolak menyatakan Isa Al-Masih itu lahir di bawah pohon kurma. Sebab mereka itu bingung. Jalil Al-Umam ini, Jalil ini artinya apa? Bro Vicky. Jalil ini artinya bukit bukan artinya. Ya, ya betul. Nah, Jalil itu bukit. Kalau kamu mempertanyakan kenapa Yesus lahir di kandang domba, ini udah dijelaskan kok ini Isamu juga lahir di Jalil Al-Umam di bukit ini. Jalil ini artinya bukit loh. Ya, lanjut. Nih, lihat ini. Familiar nggak dengan kata ini? Islam familiar nggak dengan kata-kata ini? Migdal itu. Baik, perhatikan ya. Di mana Isa Al-Masih putra Maryam alaihi salam tumbuh dan berkembang di sana. Di sana juga terdapat Nabin dan Magdal. Saya mau tanya, ini ada nggak di dalam cerita kisah hadis Al-Quran atau apapun itu? Magdal ini apa? Ini Migdal ini dari mana ini? Ini semua bahasa-bahasa ini dari mana ini? Kufurnahum jadi Kapernaum, Nasiroh, Nazaret jadi Nasiroh. Ini dari mana? Ini buku, ini dikutip oleh cendekiawan Islam, Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, pakar sejarah Islam Timur Tengah. Nih, Isa. Ya.
Ini nggak pernah ada di Al-Quran kisah ini, tapi kenapa di sini ditambah-tambahkan? Coba bro, kenapa? Karena kamu tahu nggak kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu diakui tidak selengkap dalam Alkitab mengisahkan kelahiran Yesus. Betul. Alkitab kita itu lengkap nggak, Joseph? Betul ya? Lengkap sekali. Lengkap Lengkap sekali. sekali. Ini makanya membahas Alkitab semua bro Elia. Membahas Iya. Alkitab ini.